أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian rutin kita mengkaji Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada ucapan beliau rahimahullahu taala, bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wa la yukayyifuna wa la yumaththiluna sifatihi bi sifati khalqihi li'annahu subhanahu la samiyya wa la nidda wa la yuqasu bi khalqihi la samiyya lahu wa la kuf'a wa la nidda wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahkan mereka ahli sunnah imani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dan ini saya sudah jelaskan ya, bahwa ini hanya penegasan penguat atau taukid, yang dimana sebelumnya beliau sudah terangkan bahwa di antara pokok akidah ahli sunnah wal jamaah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang pertama, dan di antara rukun beriman kepada Allah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sebutkan min ghairi tahrif wala ta'til, ghairi takyif wala tamtsil. Sudah. Hanya pada ucapan di sini di paragraf ini, bal yu'minuna bi annallaha laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan seterusnya. Ini bentuk semacam pengulangan, penegasan ya, bahwa metode beriman mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengimani nama-nama tersebut dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa takyif, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Baik. Hanya di situ ada kalimat tambahan. Ada kalimat tambahan, yaitu wala yuharrifunal kalima amma mawadhihi wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Ya. Wala yukayyifuna wala yumathiluna, sama. Min ghairi takyif wala tamtsil, sama ya. Maknanya sama, hanya kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Itu mereka tidak membagaimanakan Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Hanya di situ ada kalimat wala yuharrifunal kalima an mawadhihi, dan mereka ahli sunnah tidak mentahrif kalimat-kalimat Allah, itu ayat-ayat atau hadits-hadits, an mawadhih, dari tempatnya. Mawadhih bermakna zahirnya. Ya, dari konteks kalimatnya. Kita sudah jelaskan ya bahwa merubah atau mentahrif kalam itu dengan beberapa macam bentuk. Ada yang menambah, ada yang merubah harokat. Jelas? Seperti misalnya orang-orang Jahmi dan Mu'tazilah ketika menolak Allah berbicara, Allah tidak berbicara. Karena dalam Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya, karena mereka mengatakan Allah tidak berbicara, maka mereka ganti harokatnya ketika mereka baca wa kallamallaha, fathah Allahnya. Kalau Allah di fathah, mereka menganggap Musa adalah yang banyak bicara Allah. Kalau di dhammah Allah lafzul jalalah wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dan itu bacaan kita dalam Al-Qur'an. Tidak ada bacaan wa kallamallaha kecuali yang mereka yang membacanya. Jadi kalau mereka anggap Allah tidak berbicara, ya sudah mereka fathah wa kallamallah. Ini bentuk tahrif. Paham? Ada bentuk tahrif menambah huruf. Kalau tadi merubah harokat. Ada bentuk tahrif mereka ahlul bid'ah. Dari mereka ahlul bid'ah bentuknya menambah huruf. Seperti istawa, mereka katakan istaula. Ada
Ya, tambahan lam. Istawa. Ya, diganti lam, ada lamnya tambahannya setelah waw dan alif bengkok. Istaula. Kalau kita kan istawa. Paham? Ada lam di situ, tambahan. Istawa artinya tinggi di atas. Bermakna naik di atas. Tetap di atas. Istiwa. Karena mereka tidak mau meyakini itu dan memang tidak meyakini itu Allah di atas, tambahlah makna istiwa, kata mereka maknanya istaula. Kalau istaula artinya menguasai. Ini bentuk tahrif. Jelas ya? Bentuk tahrif. Ada bentuk tahrif yang ketiga. Dia menambahkan kata. Paham? Menambahkan kata. Jadi sudah tiga. Pertama tadi berubah apa? Harokat. Kedua, menambah huruf. Ini ada menambah kata. Seperti misalnya keyakinan atau tahrif yang dilakukan oleh orang Jahmiyah dan Mu'tazilah tentang hadis nuzul. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna. Ya, fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir. Rob kami turun. Allah, Rob kita turun setiap malam, 3 malam terakhir. Turun di langit dunia. Allah kata, Nabi katakan, yanzilu Rabbuna. Kata mereka, oh ada yang hilang. Nah, maknanya, yanzilu malaku Rabbina. Turun malaikat Allah. Bagaimana mereka menambah? Yanzilu amru Rabbina. Turun perintah Rob kita. Dan bukan Allah yang turun, tapi perintahnya. Ini menambah. Paham ya? Ini semua bentuk tahrif. Ini yang beliau maksudkan di sini pada ucapan beliau, wala yuharifunal kalima mawadih. Ahlussunnah tidak melakukan tahrif pada kalimat-kalimat Al-Quran atau hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad Khalil Harras, al-mawadi' di situ. Kata al-mawadi' wala yuharifunal kalima am-mawadih. Mereka tidak, Ahlussunnah mereka tidak merubah kalimat-kalimat itu, entah itu ayat atau hadis, dari mawadi'. Mawadi' itu jamak dari maudi'un. Maudi artinya tempat, berarti mawadi artinya tempat-tempat. Ya, posisi. Sama tadi, mereka ganti huruf, mereka ganti harokat, mereka tambahkan huruf, mereka tambahkan kata. Ini merubah posisinya, merubah maknanya dengan 3 metodenya tadi. Paham ya? Mawadi kata beliau, jam'u maudi'in, jamaknya maudi. Jamaknya mawadi'u. Wal muradu bihal ma'ani, yang diingat dengannya adalah maknanya. Zahir kata itu maknanya. Allati yajibu tanzilul kalami alaiha. Yang dimana kita wajib memaknakan makna itu sebagaimana datangnya. Itu yang wajib bagi kita. Bukan menambahkan, bukan merubah harokatnya, bukan menambahkan kata atau menambahkan huruf. Tapi tanzilul kalam, memposisikan kalimat itu alaiha. Sebagaimana dia. Paham? Sebagaimana datangnya maksudnya. Apa yang disebutkan di situ, itulah maknanya. Itulah yang kita imani. Loh, Ustaz, bukan gitu bahasa Arab? Butuh ditafsirkan, butuh dijelaskan. Iya betul bahasa Arab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, justru itu tujuannya, agar kita mudah pahami. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak mengetahui maknanya. Ya kan? Tidak ada alasan untuk tidak mengetahui maknanya. Kenapa? Karena Allah sudah memilih Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab yang mudah dipahami. Khususnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, silahkan datangkan ayat apapun, hadits apapun yang kita tidak tahu maknanya. Tidak akan ada. Semua kita tahu maknanya. Ya kan? Apalagi beralasan tidak tahu artinya. Ada tidak tahu artinya. Sudah ada penerjemahan itu pendekatan makna. Dalam seluruh bahasa di seluruh dunia. Sudah ada. Maknanya sesuai dengan ya, bahasa kita. Walaupun itu bahasa Arab. Seperti yadun. Bahasa Arabnya apa? Yadun. Tangan.
Ya tangan dari sisi kita ya tangan. Mungkin bahasa Indonesia tangan, tapi di bahasa lain bukan tangan kan begitu. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, seluruh bahasa di dunia itu pasti yadun juga karena bahasa Arabnya. Kembali ke situ. Adapun pemaknaan dari bahasa-bahasa yang lain itu sesuai dengan bahasa mereka. Tapi bahasa Arabnya sama, satu, yadun. Paham? Dan Al-Quran alhamdulillah dimudahkan, sudah diterjemahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, kata Allah. Kami telah mudahkan Al-Quran itu, kata Allah. Untuk diambil peringatan padanya, dibaca, diamalkan. Fahal mim mudzakir, kenapa tidak ada yang mengambil pelajaran pada Al-Quran? Turun. Turun kan jelas maknanya, dari atas ke bawah. Tangan, yang dengannya kita memegang, dengannya kita menggenggam, dengannya kita melipat. Makna tangan. Apalagi pendengaran. Dengarkan suara-suara. Penglihatan, yang melihat sesuatu yang bisa yang dilihat, yang terlihat. Apalagi? Jelas? Tapi kalau misalnya perhatikan baik-baik, kawan sekalian. Kalau kita tidak bahas sekarang tentang nama-nama dan sifat. Selesai ya, kalau nama-nama dan sifat tidak ada yang tidak maknanya kita tidak tahu. Semua tahu. Tapi kalau di luar itu, kan dalam Al-Quran kan ada sesuatu yang bukan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah kan? Sesuatu dalam Al-Quran kan banyak. Termasuk dalam Al-Quran nama-nama dan sifat Allah. Di luar pembahasan nama-nama dan sifat Allah, mungkin ada kata yang kita tidak tahu maknanya. Tapi ingat, ada yang tahu. Kita mungkin tidak tahu. Seperti contoh misalnya dalam Al-Quran. Wa fakihatau wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Ketika Allah paparkan bentuk nikmat-nikmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan hujan, ditumbuhkan semuanya, wa fakihatau wa abba. Tumbuh apa? Fakihah, tumbuh-tumbuhan, wa abba. Ada sahabat yang tidak tahu. Ya Rasulullah, apa makna abba? Mereka tanya kepada Umar bin Khattab. Ibn Abbas dalam riwayat. Sahabat ditanya. Fakihah jelas, kami tahu tumbuhan, buah-buahan. Abba, jawab. Sahabat, abba itu rumput. Paham? Bahasa Arab, tetapi kadang makna mereka tidak tahu. Tetapi ingat, pasti ada yang tahu. Karena tidak mungkin Al-Quran turun, semua tidak ada yang tahu maknanya. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Terus kenapa ada yang tahu, ada yang tidak? Ya, sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka, kan begitu. Masa Nabi ajarkan Al-Quran kepada para sahabat, ada yang Nabi tidak tahu maknanya? Nabi sudah diajarkan semuanya. Nabi Adam saya diajarkan semuanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kata Allah. Kami ajarkan semua nama-nama Adam. Adam alaihissalam kullaha. Wah. Bahkan di situ kata para ulama, ini dalil bahwa Nabi Adam lah orang yang pertama kali berbahasa Arab. Karena diajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama asma. Ini apa, itu apa, ini apa, itu apa. Kata Allah, kami ajarkan kepada Adam semuanya. Nah ya, itu di luar dari pembahasan nama-nama dan sifat. Adapun khusus tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama yang lain, semua mereka sepakat bahwa maknanya wadhih, jali. Jelas maknanya dan terang. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jelas ya? Tangan, turun, pendengaran, penglihatan, ilmu, kemampuan, atau maknanya. Apa yang mau ditanyakan tentang makna? Jelas semuanya. Kalau hakikat bentuk, ya itu yang kita tidak tahu. Allahu a'lam. Cuma Allah yang tahu bagaimana bentuk dan hakikatnya, sifatnya. Paham? Jelas ya? Nah itulah makna dalam Al-Quran. Kenapa ada ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Itu makna mutasyabih di antara maknanya. Itu ada ayat yang mutasyabih yang maknanya yang ada sebagian orang yang tidak tahu. Itu makna, salah satu makna dari mutasyabih dalam Al-Quran. Baik. Kata beliau, li'anna hiyal mutabadiratu minhu indal itlaq. Ya, kenapa kita harus memahami ayat-ayat dalam Al-Quran atau hadith-hadith di dalam hadith tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau semuanya pembahasan?
Ya, kita harus memahami, mengimani sebagaimana datangnya. Kenapa? Li'anna hiyal mutabadirah. Karena itulah yang mutabadirah, yang langsung terbetik, muncul di pikiran kita ketika kita dengarkan ayat itu atau ketika kita baca ayatnya. Ketika saya sebutkan misalnya tangan, apa yang antum langsung muncul di pikiran antum? Hah? Saya katakan tangannya Allah. Yang langsung muncul pikiran antum sama dengan begini, itu berarti antum berhayal. Dari mana antum tahu? Ya kan? Kalau kita pikir, oh begini, ada kuku, ada kulit, ada urat, ada. Dari mana kita tahu? Itu batil, itu takyif ya. Tapi sekedar disebutkan tangan Allah. Apa yang antum pahami? Terbetik apa? Allah punya apa? Tangan. Itu mutabadirah namanya. Mutabadir artinya langsung muncul di pikiran kita ketika dengarkan ayat itu. Allah mendengar. Apa yang kita pahami? Ketika kita baca dalam Al-Quran. Ya. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengarkan bisikan-bisikan perbincangan seorang wanita itu kepada Nabi. Apa yang kita pahami dari ayat ini? Apa yang mutabadir? Apa yang muncul di pikiran kita? Allah mendengarkan suara. Itu mutabadirah namanya. Berarti tidak ada jalan lain untuk memahami ayat-ayat tersebut kecuali dengan itu. Karena memang Al-Quran Allah turunkan itulah dia. Ya kan? Berarti menunjukkan bahwa metode mereka, orang-orang ahlul bidah, memang mempersulit diri. Cari putar-putar malahnya, dirubah lagi, didatang. Itulah kata para salaf ini, mereka memaksakan diri. Bahkan nanti Syekh bahasakan, Syekh Muhammad Khalil Kharras, ini perbuatan yang lucu dari sebagian ahlul bidah. Memaksakan diri, memaksakan untuk menolak yang turun bukan Allah, didatangkanlah yang turun wahyunya Allah. Ditambah katanya, ikan memberatkan. Tinggal dipahami saja Allah turun selesai. Karena itu lafadznya seperti itu. Ya kan? Terlalu sampai memaksakan diri sampai mengganti harokatnya. Subhanallah. Wa kallamallaha Musa taklima. Ini namanya takalluf. Kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang hamba di luar kuasanya. Itu kalian membebankan diri kalian di luar kuasa kalian sampai merubah ayat. Kan kurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Sampai menambah huruf, merubah harokat, nambah kata. Taklif ini, taklif. Jelas ya? Kata beliau, karena itulah yang muncul mutabadirah, langsung muncul di pikiran kita, indal itulah ketika yang mutlak disebutkan. Enaknya berimannya seperti ahli sunnah. Apa yang datang itulah yang kita imani. Ya, dan ingat sambil menjauhi 4 sifat yang beliau sebutkan. Apa? Taktil, tahrif, takif, dan Baik. Fahuwa la ya'diluna bihi anha. Fahum la ya'diluna bihi anha. Dan mereka hum ahlus sunnah la ya'dilun. Tidak menyimpang. Tidak serong. Ya. Dari hal tersebut. Nah, kalau mereka kan serong. Ya'dil anha maksudnya ya'dil kalau muta'adi dengan an berarti artinya miring. Tapi kalau tidak ada adil dari kata lurus kan adil. Ya. Tapi kalau bergandengan dengan kata an setelahnya maknanya miring. Hanya bahasa Arab. Tapi kalau tidak ada an setelahnya adilu, adalah bermana adil, tengah, lurus. Tapi kalau adalah anha, ya'dilu anha artinya serong. Tidak adil lagi. Mendatangkan dengan kata an setelahnya. Bermakna menyeleweng, menyerong, miring. Ya. Jadi ahlu sunnah la ya'dilu nabi anha. Ahlu sunnah tidak bergeser dari itu. Tidak nyimpang dari hal tersebut. Tetap mereka memaknakan sebagaimana apa yang datang. Baik, itu makna la yuharrifuna al-kalimah an mawadhi'i. Qala wa amma qauluhu. Adapun ucapan Ibnu Taimiyah wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati. Ini perhatikan baik-baik. Kata beliau, dan mereka ahli sunnah tidak melakukan ilhad. Sudah pekan lalu saya jelaskan ilhad. Apa maknanya ilhad? Hah? Terong, iya kan? Dari kata lam, hal, dan dal. Lahada. Yang lahat. Lahat. Dikatakan lahat karena dia di samping. Walaupun kalau di sebagian tempat seperti kami di Yaman itu lahatnya di sana bukan di samping, di tengah.
Kenapa? Karena tanahnya kan pasir di sana. Percuma di samping digali, jatuh. Pasir. Jadi di sana orang menggali gitu pasti harus ada air. Gali kubur pasir. Jadi lahatnya ini di tengah, jadi digali, di tengahnya ada lagi lubang. Nah, disitulah diletakkan mayitnya dengan papan. Kalau kita kan di samping, jadi papannya miring, ya kan? Karena lahatnya di samping. Kalau kita di orang-orang Yaman di sana, karena tanahnya yang berbeda. Baik, jelas lahat dari kata kemiringan. Baik. Ahlus sunnah wala yulhidun, tidak melakukan ilhad pada nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah. Faqad qala al-allam Ibnu Qayyim rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Ibnu Qayyim menjelaskan kata ilhad itu Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Bada'i, jilid 1 halaman 169. Wal ilhadu fi asma'ihi huwal udulu biha wa bihaqaiqiha wa ma'aniha anil haqqi tsabiti laha. Ilhad, melakukan ilhad, melakukan penyelewengan, penyimpangan pada nama-nama Allah, maksudnya apa? Al-udul biha adalah miring. Iya. Menyimpang darinya dan dari hakikatnya dan makna-maknanya. Anil haq, dari makna yang benar. Selalu ada kata an itu kalau udul an. Tadi yang saya maknakan. Anil haqqi sabitilaha. Jadi dia makna ilhad adalah dia menyimpang, menyeleweng dari makna yang benar. Sekarang ya kita tanya, dari mana kita tahu yang benar dan yang salah? Hah? Jawab, mudah jawaban. Yang benar apa yang itu yang disebutkan oleh Nabi, itulah yang benar. Nyimpang darinya, ditambahkan atau dikurangi, itu batil. Jelas ya? Ma'khudun minal mail. Jadi ada lahada diambil dari kata al-mailu. Al-maili, mail artinya condong, miring. Ya. Kama yadullu alaihi madatu lahada. Sebagaimana ditunjukkan oleh 3 huruf maknanya, 3 huruf kata aslinya, lam, hal, ha, dan dal. Lahada. Di antara penggunaannya kata lahada, faminhu lahdu, lahat. Yang lahat. Ya. Wahwa syakku fi janimil qabr. Apa itu lahat? Kemiringan syak, lubang yang ada di sisi kubur. Janimil qabr, lahat. Dan memang asal makna penggunaan kata lahat, ilhad, itu hal yang miring. Ya, hal yang serong. Yang terbentuk contoh penggunaannya itu lahat. Yang lahat. Alladzi qad mala anil wasat. Jadi dia dikatakan lahat. Kenapa liang kubur itu lahat dikatakan lahat? Karena dia qad mala anil wasat. Karena dia telah serong, miring dari tengah. Ya, samping. Walaupun memang ada lahat juga yang di tengah digali. Baik. Wa minhul mulhid fid din. Di antara penggunaannya orang yang melakukan penyimpangan dalam agama disebut mulhid. Orang yang menyimpang. Hid. Paham? Jadi biasa antum mendengarkan ceramah-ceramah masyayikh, ya, para ulama. Ya, inna mulhidin, al mulhidin. Dia itu dari orang-orang mulhid, ilhad dalam agama. Nah, berarti kalau kita katakan dia melakukan ilhad dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti dia melakukan penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah. Jadi orang yang menyimpang bahasa Arabnya mulhidin. Jamaknya mulhidun, mulhidin. Kalau satu orang mulhidun. Jadi jangan pakai nama mulhid. Bahaya. Maknanya negatif. Ya? Ya. Baik. Al-ma'ilu anil haq. Nah, ada orang biasa dipanggil mail. Hah? Mail. Namanya orang bagus Ismail dipanggil mail. Hah? Jangan panggil mail. Mail nanti mail miring. Mail, mailu. Ya. Biasa ada namanya orang mail, Makassar banyak mail. Mail artinya miring. Ya, kadang itu nama jadi doa. Padahal ternyata namanya Ismail. Subhanallah, indahnya namanya. Kita panggil mail. Abdullah, Dul. Orang Indonesia itu suka rusak nama orang.
Jelas ya? Padahal nanti ketika ruh itu keluar dari jasadnya, ketika malakul maut membawa ruh itu ke atas langit, tanya oleh malaikat penjaga langit, "Siapa yang kamu bawa?" Malakul maut menjawab, "Fulan ibnu Fulan." Disebutkan oleh Nabi SAW, nama yang paling bagus dia pakai di dunia. Sebutkan nama yang paling indahnya. Kalau namanya dulu Alex, hijrah jadi Muhammad, itu Muhammad yang dipakai. Bukan Alexnya. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, nama yang paling indah yang dia pakai di dunia. Subhanallah. Nah kita panggil dari nama yang bagus, kita panggil, kita pindahkan ke nama yang jelek. Jelas ya? Jadi ma'il artinya orang yang miring. Jadi dikatakan ma'il anil haq. Berarti bahaya maknanya ini. Ma'il anil haq, miring dari kebenaran. Berarti menyimpang kepada kebatilan. Karena hanya ada dua. Kalau bukan hak, batil. Nggak ada di tengah-tengah. Nggak boleh orang ragu-ragu. Tentukan sikapmu. Kau beribadah hak atau kebatilan. Karena cuma dua. Famadha ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah. Tidak ada selain kebenaran, pasti kebatilan. Di tengah-tengah orang ragu itu di tengah-tengah. Nah ya, jadi katakan al-mail anil haq berarti dia miring dari kebenaran. Al-mudkhilu fihi ma laysa minhu. Maknanya orang yang masukkan sesuatu yang bukan, yang tidak ada dalam agama. Itu juga dianggap orang yang menyimpang. Intah, selesai kalamnya Ibnu Qayyim. Baik, dia jelaskan. Masih bagian kalam Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa ilhadu fiha. Nah, ini bentuk-bentuk ilhad. Kali kita sudah paham. Kawan sekalian, kita sudah paham bahwa dikatakan seorang melakukan ilhad dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maknanya apa tadi? Melakukan penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, sekarang beliau jelaskan, ternyata bentuk ilhad dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah banyak bentuknya. Perhatikan. Fal ilhadu fiha imma ayyakuna bijahdiha wa inkariha bil kulliyah. Ilhad di antara bentuk penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, kata beliau, kadang yakun bijahdiha, mengingkarinya, menolaknya semua. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah Subhanahu wa taala tidak berilmu, tidak mampu, tidak memiliki kekuatan. Semuanya dia tolak. Berarti penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat itu adalah bentuk il. Jadi jangan memahami ilhad itu nanti dia datangkan makna yang baru. Ya. Dia datangkan tafsir makna mana yang baru yang tidak ada maknanya. Bukan cuma itu ilhad. Menolak saja ilhad. Paham? Sekedar menolak nama itu untuk Allah, sifat itu untuk Allah, menolak. Dan orang-orang musyrikin itu sudah melakukan ilhad terhadap nama-nama sifat Allah. Jadi orang-orang musyrikin bukan hanya terjatuh ke dalam tauhid uluhiyah, menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, juga mereka melakukan ilhad terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kata Allah, wahum yakfuruna birrahman. Orang-orang musyrikin, kata Allah dalam surah Ra'd, mereka menafikan, menolak sifat Ar-Rahman dari Allah. Orang-orang musyrikin. Nah, dari sini kata para ulama, berarti dari sisi ini, orang-orang musyrikin masih lebih baik daripada orang-orang Jahmi dan Mu'tazilah. Kenapa? Kata para ulama, karena orang-orang musyrikin yang mereka ingkari hanya sifat Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman untuk Allah. Jahmiyah, semua tidak ada. Dia bukan Ar-Rahman. Al-Alim, Al-Aziz, As-Sami' Al-Basir, ditolak. Kalau orang musyrikin dalam Al-Quran disebutkan, wahum yakfuruna birrahman. Di antara tafsir menyebutkan, makna ini adalah mereka menolak nama Ar-Rahman untuk Allah. Al-Muhim, kesimpulannya bahwa ini apa? Bentuk ilhad. Paham? Wa imma bijahdi ma'aniha wa ta'tiliha. Kadang juga bentuk ilhad menolak maknanya dan meniadakan maknanya. Paham? Beda yang pertama. Kalau yang pertama memang bukan cuma maknanya dia tolak, lafadznya pun tidak ada, al-alim tidak ada, nama itu tidak ada sama sekali. Kalau ini enggak. Lafadz dia tidak tolak, tapi maknanya tidak ada. Maknanya mereka tolak. Ini sebagaimana dilakukan orang-orang mufawwidhah yang kemarin kita singgung, yang ditanya maknanya apa, Allahu a'lam. Maknanya pendengaran apa, Allah, apa maknanya Allah mendengar? Wallahu a'lam. Apa maknanya Allah punya tangan? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jangan saja malu-malu kamu itu. Bilang saya tidak mendengar. Wallahu a'lam. Tangan kalian tidak tahu maknanya?
Pendengaran kalian tidak tahu maknanya? Jelas ya, itu mufawwidhah. Jadi ini dianggap bentuk ilhad. Kenapa? Meniadakan maknanya. Iya, seperti orang-orang Mu'tazilah, mirip. Orang-orang Mu'tazilah beda dengan Jahmiyah. Jahmiyah memang sudah ditolak dari awal semuanya. Kalau Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah menetapkan nama, tapi sifat yang terkandung dalam nama itu atau makna yang terkandung dalam nama itu tidak ada. Contoh, Allah memiliki nama Al-Qadir. Apa arti Al-Qadir? Yang maha, yang maha, maha esa. Apa? Yang maha mam? Allah maha mampu. Al-Qadir. Itu nama Allah. Ya, Al-Qadir. Berarti nama Al-Qadir di dalamnya terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala maha mampu, memiliki kudroh, kemampuan. Al-Alim, nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, memiliki ilmu. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah memiliki nama Al-Alim tapi tidak berilmu. Allah memiliki nama Al-Qadir tapi tidak mampu. Hah? Maknanya yang dinafikan. Lafadznya ada, nama itu ada untuk Allah, tapi maknanya, arti di dalamnya tidak ada. Orang kasar bilang, sama gitu kau. Sama kan dengan Jahmiyah, tidak ada bedanya. Hanya Jahmiyah, dua-duanya dia, lafadz makna tidak ada semuanya. Jelas, nama dan makna yang terkandung dalamnya, atau sifat-sifat terkandung dalam nama itu tidak ada. Kalau Mu'tazilah, namanya yang ada, tapi sifat atau makna yang terkandung dalam nama itu tidak ada. Ini yang beliau maksud. Wa imma bitahrifiha an sawabi wa ikhrajiha anil haqqi bita'wilatil fasidah. Ya. Kadang juga bentuk ilhad yaitu melakukan tahrif. Apa kemarin tahrif? Apa itu takwil? Mendatangkan apa? Makna apa? Makna baru. Makanya beliau jelaskan di antara bentuk ilhad adalah mentahrif nama-nama itu atau sifat-sifat itu anis sawab, dari kebenaran. Wa ikhrajiha anil haq, mengeluarkan dari kebenaran. Bagaimana caranya? Bitakwilatil fasidah, dengan pemaknaan dengan takwil yang rusak. Tangan mereka katakan kemampuan. Jelas yang turun bukan Allah tapi malaikatnya. Ini takwil fasidah. Ini seperti pekerjaannya orang-orang Asy'ariyah, Kullabi dan Maturidiyah. Jadi kalau kita urut, yang pertama itu Jahmiyah, yang kedua itu Mu'tazilah, yang ketiga itu Asy'ariyah. Ini Syekh ini luar biasa. Kenapa? Karena Syekh Muhammad Al-Kharas dulunya itu ahlul bid'ah. Jadi sekarang ini dia bantah, dia kupas sampai ke biji-bijinya ini semuanya. Kenapa? Alumni. Beliau ini dulu, ya, subhanallah, ini di bulan Al-Azhar. Nih, selesai dari Al-Azhar di Kairo. Ya, beliau rahimahullah, dan ini kayaknya saya sudah jelaskan di pertemuan pertama dulu. Beliau ini ingin membantah ketika beliau masih memahami berpemahaman Asy'ariyah, alam filsafat, ingin membantah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu, saya mau bantah dulu, kenapa terlalu terkenal? Sudah, apa yang dia baca? Aqidah Wasithiyah. Justru dengan sebab itulah Allah bukakan pintu hidayah untuk beliau. Justru beliau syarah Aqidah Wasithiyah. Sadar dengan membaca Aqidah Wasithiyah, sadar. Yang awalnya niatnya mau bantah, tapi ternyata disyarah. Dijelaskan maknanya. Sekarang dia bantah lebih dah. Ya. Ini beliau ini berkawan dengan Syekh Albani. Memang diterangkan oleh Syekh Albani sendiri dalam sebuah kitabnya. Ini beliau berteman, berkawan. Baik. Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Baik. Dan kita akan lihat ikhwan. Kita akan lihat di sela-sela pembahasan nanti dengan berjalannya waktu. Kita baca. Masya Allah, beliau bantah lebih dari sisi akal, Al-Quran dan Sunnah, dan dari sisi akal. Karena dia sudah tahu salah-salahnya, karena dulu dia seperti itu. Nah, sekarang jadi dia tahu bantahannya. Dia tahu bantahannya. Baik. Wa imma bija'aliha asma'an li ba'dil mubtada'at ka ilhadi ahli ittihad. Subhanallah. Perhatikan. Di antara bentuk ilhad, sudah berapa bentuk ilhad? 3 kan? Menolak nama dan maknanya. Yang kedua menolak maknanya.
Ya. Yang ketiga menolak dengan mendatangkan makna, dengan mendatangkan takwil. Ini bentuk ilhad. Yang keempat, kadang imma bija'liha, dia jadikan nama-nama itu dengan penamaan-penamaan yang mubtadaat, yang baru. Maksudnya dia menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah tidak pernah namakan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan tidak pernah Nabi dalam hadits namakan nama itu untuk Allah. Dia sendiri yang namakan untuk Allah. Nah, ini bentuk ilhad juga. Paham? Kailhad ahli ittihad, sebagaimana bentuk penyelewengan, bentuk ilhad orang-orang ahlul ittihad. Ahlul ittihad ini orang-orang gulatus sufiyah yang ekstrimnya, yang biasa disebut dengan istilah wahdatul wujud, yang mengatakan semua yang kita Allah. Allah semua, Allah menyatu dalam diri. Paham ya? Oh, kalau ini mereka banyak penamaan-penamaan untuk Allah. Ya. Kenapa? Karena semua dalam diri kita ada Allah. Sampai Ibnu Arabi, ya, ini Arabi berpemikiran itu tadi. Allah menyatu dengan kita. Ketika dia buka jubahnya, dia katakan, ma fi jubah illallah. Tidak ada di dalam jubah kecuali Allah. Dia pakai gamis, jubah, dia katakan, ma fi jubah, ma fil qamis illallah. Tidak ada yang di dalam qamis kecuali Allah. Maksudnya ya, di dalam dirinya ada Allah. Ini ahli ittihad. Sebagaimana juga penamaan orang-orang musyrikin. Nah, ini juga untuk ilhad. Sama, mirip dengan ini. Orang-orang musyrikin kan menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak, nama-nama yang tidak ada penyebutan dalam Al-Quran. Seperti mereka ya menamakan sembahan-sembahan mereka dari pecahan dari nama Allah. Ini bentuk ilhad juga terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka namakan sembahan mereka Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Mana. Lata ini ya patung, berhala. Dinamakan dengan Lata. Ternyata dari asal mana, di kata mana mereka ambil dari asal namaannya? Dari kata al-ilah, Allah. Ya. Sembahannya mereka namakan Uzza dari kata Aziz. Ya. Sembahannya mereka namakan Mana dari kata Al-Mannan, nama Allah. Ini bentuk ilhad. Jadi 4 bentuk ilhad yang boleh disebutkan. Wa khulasatu ma taqaddam, dan kesimpulan apa yang telah berlalu kata Ibnu Qayyim ya, bil makna, dengan makna. Kesimpulannya bahwa annas salaf radhiyallahu anhum yu'minuna bikulli ma akhbarallahu bihi an nafsihi fi kitabih. Kesimpulannya dari 4 bentuk ilhad yang disebutkan tadi, kesimpulannya bahwa ahlu sunnah, para salaf, mereka beriman dengan semua apa yang Allah khabarkan untuk dirinya. Kalau kita ditanya, ya kawan, kenapa antum seperti itu berimannya? Kan mudah jawabannya, karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Yang Allah khabarkan itu tentang dirinya sendiri. Dan Allah lebih tahu tentang dirinya. Berarti cara beriman kita adalah, ya tidak ada jalan lain kecuali mengimani apa yang ada. Paham ya? Baik. Yu'minuna bikulli ma akhbarallahu bihi an nafsi fi kitabih. Mereka mengimani semua apa yang Allah khabarkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Wa bikulli ma akhbara bihi anhu rasuluh. Dan semua apa yang Nabi khabarkan. Imanan saliman. Dengan keimanan yang selamat dari tahrif. Minat tahrif wala ta'til. Dengan keimanan yang selamat dari bentuk penyelewengan tahrif dan penolakan ta'til. Minat takif dan tamsil. Dan dari bentuk takif, pembagaimanaan. Sudah kan terjelaskan orang takif dua, menghayalkan dalam pikiran dan menentukan. Ya, menentukan begini sifatnya. Ya. Dan tamsil. Tamsil menyerupakan dengan apa yang ada, yang sama. Wa yaj'aluna al-kalama fi dzatil bari wa sifatihi baban wahida. Masyaallah. Ini kaidah penting, ikhwan. Kata beliau, dan mereka ahlus sunnah menjadikan ayat-ayat atau hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah, ya, fi dzatil bari, tentang zat Allah al-bari, nama Allah al-bari, sifat Allah. Mereka menjadikan ayat-ayat atau hadits-hadits tentang al-bari, tentang dirinya Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan tentang sifat-sifat Allah, baban wahida, satu pintu. Yaitu pembahasan tentang zat. Paham kalau saya sebut zat? Apa itu zat? Kalau saya katakan zatnya Allah, maksudnya apa itu? Diri Allah, zat Allah. Jadi ahlu sunnah menjadikan pembahasan tentang zat Allah dan sifat Allah
satu pintu. Baban wahida. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jadi pahami? Maksudnya begini. Kalau kita yakini, ini tentang orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau kita yakini zat Allah dan zat kita berbeda, ya satu pintu. Berarti mengharuskan apa? Ini saya ajak antum untuk berpikir. Jawabannya mudah sekali. Supaya paham bab satu pintu itu maksudnya apa? Jadi Ahlus Sunnah menjadikan pembahasan zat dan sifat Allah satu pintu. Maksudnya begini. Kalau kita yakini zat Allah dan zat kita berbeda, dan ini kan kita pasti akui kan? Tidak ada yang meyakini zat Allah, saya pencipta, tidak ada yang mengakui bahwa dirinya menciptakan diri sendiri. Tidak ada itu. Sekafir-kafirnya dia tidak ada yang mengakui itu. Pasti dia akui bahwa ada pencipta di sana dan kita dicipta. Paham? Jelas ya? Jadi kalau kita yakini zat Allah dan zat kita berbeda, berarti harus meyakini sifat Allah dan sifat kita berbeda. Kenapa? Sifat bagian dari zat. Satu pintu, satu pembahasan. Jadi kalau kalian katakan zat Allah sama dengan kita, mengharuskan sifat Allah sama. Paham? Jelas ya? Dan itu sejalan dengan akal sehat. Sejalan. Kita saja kan berbeda zat. Kita kan berbeda. Tidak ada kita yang menyatu. Tidak ada. Kita berbeda zat. Ya tentu sifat berbeda. Bentuk tangan kita berbeda. Kelihatan kita berbeda. Pendengaran kita berbeda. Pendengaranmu, pendengaranmu. Pendengaran saya. Paham ya? Baik. Baban wahidan. Satu pintu. Fa innal kalama fi sifati far'un. Far'ul kalami fi dzat. Karena pembicaraan tentang sifat-sifat itu adalah bagian dari pembicaraan tentang zat. Ah. Jelas ya? Makanya kata para ulama, tidak ada ilmu yang paling mulia untuk dipelajari kecuali ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah tentang Allah, bagaimana mengenalnya. Dan tidak ada yang mengalahkan kemuliaan Allah. Karena asyraful ulum, syaraful ulum, syarafu ulumihi. Syaraful ilm, syarafu ulumihi. Kemuliaan ilmu adalah dilihat kemuliaan yang dipelajari. Apa yang dipelajari? Tentang siapa yang dipelajari? Dan sekarang ada yang mengalahkan kemuliaan Allah. Berarti kita katakan mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena kita pelajari tentang Allah. Jadi mengalahkan kemuliaan Allah. Begitu. Jelas ya? Baik. Yuhtada. Perhatikan. Yuhtada fi hadwu. Ini hadwa. Perhatikan. Lihat. Hadwu ini. Hadwu. Ini hadwu ini hadwu. Hadwu itu sejajar. Hadwa mankibai. Sejajar dengan mankibai dalam hadits Nabi SAW yarfa yadai hadwa mankibai. Kata sahabat, saya melihat Nabi mengangkat tangannya ketika bertakbir. Hadwa mankibai. Sejajar dengan bahunya. Hadwa udhunai. Sejajar dengan telinganya. Hadwa itu sejajar. Ini sama. Kalau berbicara tentang zat, berarti berbicara tentang sifat. Berbicara tentang sifat, berarti berbicara tentang zat. Hadwa. Yuhtada. Disamakan. Fihi hadwa. Hadwuhu. Sama. Fa'idha kana isbatu zati isbata wujudin. La isbata takifin. Maka dhalika isbatu sifat. Kalau menetapkan zat itu. Ya zat Allah maksudnya. Penetapan bahwa Allah itu ada, wujud. Ya. La isbata takif. Bukan penetapan dengan pembagaimanaan. Paham? Maksudnya begini. Ketika mereka melakukan takif, kan tidak ada wujudnya. Di mana itu takif terjadi? Di dalam hayal kan tidak ada wujudnya. Saya pikir begini. Yang begini. Mana? Tidak ada. Di sini. Bisikan syaitan itu takif. Paham maksudnya? Tidak ada wujudnya. Tidak terlihat. Di pikiran saja. Nah, kita yakini Allah itu mewujud. Kan penetapan kita dengan keberadaan Allah itu cuma di dalam pikiran. Tapi memang ada. Kita yakini Allah itu ada. Kalau meyakini Allah tidak ada, sudah kafir keluar dari Islam. Sudah syahadat lagi kembali. Kalau yakini Allah tidak ada. Paham? Kita yakini Allah itu mewujud. Ada. Bukan penetapan kita dengan hanya pikiran. Ada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dilihat pada hari kiamat. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman akan melihat itu. Jelas ya?
Wujud ada. Nah, berarti fakadzalika isbatu sifat. Demikian pula menetapkan sifat-sifat Allah. Pasti ada itu sifatnya. Karena kita sudah yakini zat Allah itu ada. Bukan cuma khayalan saja. Ada pada kenyataannya. Hanya kan kita tidak bisa melihat. Ingat, di dunia ikhwan, di dunia ya, bukan Allah mustahil dilihat. Tapi memang dengan kasih sayang Allah kepada kita, ya, mata kita tidak mampu melihat Allah. Paham? Ini saya sudah bahas dalam rumah Tolitikot yang ikut. Paham? Jadi di dunia ini sebenarnya Allah sayang kepada kita. Makanya Allah tidak perlihatkan kita. Paham? Bukan Allah tidak bisa dilihat. Mata kita tidak mampu. Paham? Nabi Musa alaihissalam. Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, perlihatkan dirimu, saya mau lihat. Apa jawaban Allah? Qala lan tarani. Kamu tidak mampu melihat saya. Bukan jawaban Allah. Wahai Musa, saya tidak bisa dilihat. Tapi Allah sandarkan kepada Musa. Lan tarani. Kamu yang tidak bisa melihat saya. Bukan saya tidak bisa lihat, tapi kamu yang tidak bisa melihat. Bedakan itu, bedakan. Kata Allah, ya, walakin dur ilal jabal. Tapi kamu coba lihat itu gunung. Fa ini istaqarra makanah fasafataroni. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu akan lihat saya. Kata Allah, falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah tampakkan dirinya pada gunung. Maksudnya Ibnu Abbas menjelaskan maknanya, yaitu hijab Allah buka untuk, tapi tetap tertutup. Kan dalam hadits Allah mengatakan, Nabi mengatakan, hijabuhu nur lau kushifat la ahraqat subhatu wajhi. Hijab Allah itu cahaya. Kalau dibuka hijab ini, kata Nabi SAW, akan membakar semua apa yang ada di depan. Ini hijab. Nah, kata Allah, ketika gunung itu, ketika Allah menampakkan dirinya untuk gunung, maksudnya Allah buka hijabnya untuk gunung, tapi Nabi Musa tetap tertutup. Makanya kata Allah, coba kamu lihat gunung. Kalau gunung tetap pada tempatnya, berarti mampu dia. Maka kamu juga mampu. Tapi apa yang terjadi? Hah? Ja'alahu dakka. Gunung itu hancur jadi kerikil. Nabi Musa pingsan. Akhara Musa sa'iqa. Kita mampu memang. Dari situ kita mengambil pelajaran, berarti ya Allah masih mengasihi kita semuanya. Ya kan? Nah, di akhirat nanti, pada hari kiamat, Allah izinkan perkara itu. Allah buka hijabnya, dan Allah berikan kemampuan kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak. Karena kenapa? Kenapa? Karena beda kehidupan dunia dan akhirat. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa. Tidak bisa dikiaskan. Oh tidak bisa di dunia, oh tidak bisa di akhirat. Oh belum tentu, beda hidup dunia dan akhirat kehidupannya. Paham ya? Baik. Wa qad yu'abbiruna an dzalika biqaulihim tamurru kama ja'at tumarru kama ja'at bila ta'wil. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa tadi simpulannya? Bahwa mereka mengimani apa? Nama-nama dan sifat sebagaimana apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Nah, para salaf ya, kadang mereka takbir bentuk metode beriman seperti ini ya, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana datang dalam Al-Qur'an dan hadis dengan kalimat tumarru kama ja'at bila ta'wil. Tumarru artinya dibiarkan. Ayat-ayat itu, hadits-hadits itu kama ja'at sebagaimana datang bila ta'wil tanpa pembagaimana. Datang dari Imam Ahmad, datang dari Imam Al-Auza'i, dari Imam Malik, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah, Imam Bukhari, semuanya mirip ucapan mereka. Kadang ada yang membahasakan dengan tumaru, kadang ada yang membahasakan dengan amiruha. Sama. Amiruha artinya biarkan sebagaimana datangnya bila takwil, tanpa pembagaimanaan. Jelas? Ini takbir dari para salaf. Ya sama pemahaman mereka. Ya. Padahal beda-beda zamannya, beda-beda guru mereka, tapi subhanallah, akidah mereka sama. Kenapa? Karena mereka mengambil dari sumber yang sama. Lihat? Ya. Wa man lam yafham kalamahum dhanna anna gharadhahum bihadhil ibarah huwa iqra'uhu al-lafzi dun al-ta'arrud lil ma'na wa huwa batil. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang tidak memahami, ini penting faedah sebenarnya.
Kalau ada yang tidak memahami dari ucapan salaf, kan kalau kita buka buku-buku para salaf kan kita akan dapatkan ucapan mereka mirip semua. Seperti ini. Tumarru kamajat bila ta'wil. Kata beliau, beliau berikan faedah. Kalau ada orang yang tidak paham dengan ucapan salaf, maka bisa-bisa mereka akan suudzon kepada salaf. Kata beliau, kalau ya bagi siapa yang tidak memahami kalam mereka, ucapan para salaf, si kurung tadi itu, ya, maka dia akan menyangka maksudnya para salaf, gorodob, gorod artinya maksud, maksudnya para salaf dari ucapan itu, ibarah tersebut, kapan tersebut, yaitu membaca lafadznya tanpa meimani, memahami makna. Kan penting nama kalimatnya. Tumarru kamajat bila takwil. Biarkan saja ayatnya baca tanpa pembagaimanaan. Ya, seakan-akan maknanya begini. Biarkan saja ayatnya tanpa ada makna di dalam. Tanpa ada pemaknaan. Paham? Seakan-akan kalau baca, oh berarti madhabnya salaf. Oh, maksudnya ayatnya saja biarkan lewat, kita baca, maknanya Allahu a'lam. Tidak ada pemaknaan. Paham? Tapi kata beliau, bukan itu yang mereka inginkan. Batil. Fa'innal murada bitakwil al-manfi, karena yang diinginkan dengan kata takwil di situ, yang dinafikan oleh para salaf, bukan, bukan, ya, kata beliau, huwa hakikatul makna wa kunhu wa kaifiyatu. Iya. Bukan yang dinafikan adalah hakikat sifat itu, bukan. Tapi pemaknaan, penafsiran, pembagaimanaannya. Adapun bagaimana itu ada. Tapi yang dinafikan di sini kata para salaf, biarkan ayat itu sebagaimana datangnya tanpa pembagaimanaan, yaitu tanpa memaknakan, tanpa ada pemaknaan dari kita. Itu maksudnya. Bukan menafikan hakikat sifat itu. Jelas? Ini yang beliau inginkan di sini. Paragraf ini. Jelas ya? Kata beliau, qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata rahimahullah, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsa. Tidak disifatkan Allah kecuali dengan apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, wasafahu bihi rasuluh, atau dengan apa yang Rasul sifatkan untuk Allah, la yutajawazul Quran wal hadis. Tidak melewati Al-Quran dan hadis. Melewati artinya menambah, mengurangi. Terus ya, seperti yang mereka lakukan, Al-Quran mengatakan tangan, hadis mengatakan yang turun adalah Allah, mereka tambah yang turun itu malaikat Allah, turun wahyu Allah. Ini melewati Al-Quran, melewati hadis. Kata Imam Ahmad tidak boleh melewati Al-Quran dan Sunnah. Baik. Wa qala Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai. Al-Khuzai dari saya sendiri ya, ma'ruf. Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai, guru Imam Bukhari. Ini imam fi sunnah, dhaif fi riwayah. Maksudnya imam fi sunnah, ikhwan, maksudnya dia ciri ahli sunnah. Bant ahlul bidah, akidahnya lurus. Tapi kalau meriwayatkan hadits lemah hafalannya. Dan itu ada para imam seperti itu. Yani ada manusia yang sempurna. Ya kan? Tapi kalau permasalahan membantah ahlul bidah dan dia menjadi ikon pada waktu itu, dia ikon ahli sunnah. Maksudnya siapa yang mencela dia, maka dia dalam agama. Berarti dia ahlul bidah. Siapa yang memuji-muji Nu'aim bin Hamad di zamannya, ahli sunnah. Kenapa? Karena tidak ada yang membenci Nu'aim bin Hamad di zamannya, pasti ada ahlul bidah. Karena dia yang kepanasan. Kan begitu. Tapi kalau dalam meriwayatkan hadits lemah. Dan dia ini kata yang mengatakan Syekhul Bukhari. Bukhari terkenal ya. Baik. Ustadz, berarti para imam juga ada yang mengambil dari orang yang lemah? Iya ada. Imam Malik berapa gurunya? Nah, doif. Bahkan ada yang doif sekali. Ya. Hanya dibahas dalam mustalah bagaimana kalau ada yang meriwayatkan hadis yang dia terkenal, ternyata dia tidak pernah berguru atau tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang sikoh. Ya, tapi ketika diperiksa haditsnya, dia katakan telah menceritakan kepada aku buku dan disebutkan namanya.
haddatsani syekhi. Telah menceritakan kepada saya guruku. Ini kan kalau dalam ilmu tolak ini kan langsung dihukumi lemah ini. Apa gurumu? Tidak dikenal. Ini yang namanya majhul. Tidak tahu namanya siapa, orangnya dari mana, umurnya berapa. Dia mengatakan telah menceritakan kepada saya guruku. Siapa gurumu? Namanya. Nah, pembahasannya bagaimana kalau yang mengatakan qala haddatsani syekhi, telah menceritakan kepada saya guruku, tapi orang yang mengatakan ini terkenal dia la yarwi illa an thiqah. Dia tidak pernah meriwayatkan kecuali dari orang yang thiqah. Seperti Imam Malik. Imam Malik terkenal dia meriwayatkan dari orang yang thiqah. Ternyata ada dari guru Imam Malik yang dhaif. Jelas ya? Itu banyak. Imam Syafi'i rahimahullah juga ada gurunya lemah hafalannya. Baik. Nah, Imam Bukhari juga ini diantara gurunya yang beliau dari sisi periwayatan lemah. Beliau mengatakan apa? Tapi ingat sekali lagi Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai ini rahimahullahu taala imam fi sunnah. Beliau mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya kafir. Nah, ini sepakat ikhwan, bukan cuma beliau yang mengucapkan, ini sepakat. Siapa yang menyerupakan Allah dengan manusia dengan makhluk kafar. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsah kafar. Siapa yang mengingkari menolak sifat Allah yang Allah sifatkan sifat itu untuk dirinya kafar. Makanya Jahmiyah dikafirkan. Jelas? Walaysa fima wasafallahu bihi nafsah aw wasafa bihi rasuluhu tashbihun wala tamtsil. Kata Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai rahimahullah, maka tidak ada dalam apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya ya dan apa-apa yang Rasul sifatkan untuk Allah tidak ada sama sekali tashbih wala tamtsil. Tidak ada tashbih, tidak ada penyerupaan. Dan saya sudah jelaskan perbedaan antara tamtsil dan tashbih. Kalau artinya sama-sama penyerupaan. Tapi kalau tashbih artinya sesuatu yang sama tapi ada satu dua yang beda. Paham? Kalau dua sesuatu, apa? Saya katakan di ini syabih dengan ini, mirip dengan ini. Tapi kata syabih, berarti maknanya kebanyakannya mirip, mungkin ukurannya atau warnanya, tapi ada satu dua yang tidak sama. Itu tashbih namanya. Paham? Kalau tamsil itu sama dari segala sisi. Jadi dalam pembahasan sifat-sifat Allah, tidak ada tamsil, tidak ada tashbih. Ada yang satu, nadhir. Ya, itu nadhir artinya lawan dari tashbih. Nadhir itu cuma satu dua yang sama, kebanyakannya tidak sama. Tapi ada satu dua sama. Itu namanya nadhir. Jadi dalam sifat-sifat Allah tidak ada tamtsil, tidak ada tashbih, tidak ada nadhir. Makanya kita dapatkan dalam ucapan-ucapan para salaf, ya la samiyalahu, la nadhira lahu, la syabiha lahu, wa la tamtsila lahu. Seperti itu. La matsila lahu. Sama. Jelas ya? Supaya lebih kuat lagi bahwa tidak ada penyerupaan pada sifat Allah. Baik. Ya, selesai dari dalam ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lanjut cukup dulu sih. Ini kita akan lanjutkan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik. Astaghfiruka wa atubu